sehingga mengecualikan apa malau tayaqqona. Mas'alah lamun yakin sapa musolli. Mas'alah lamun yakin sapa musolli. Yakin tarka fardin ing ninggal fardu siji. Ing ninggal fardu siji. Ba'da salamin ing dalem sause salam. Fayajibu mongko wajib. Apa albina'u nerusake salat. Mulai yang ditinggalkan itu dilanjutkan malam yatul ing dalem selagine durung suwe. Ing dalem selagine durung suwe utawa durung dawa. Apa al-faslu pemisah. Au yatok atau fiteng yatul. Dadine jazm. Au yatok utawa ing dalem selagine durung ngidak. Ngidak itu menginjak. Utawa ing dalem selagine durung ngidak. Sapa musalli najisan ing najis. Wa ini stadbaro. Senajan wis mungkuri sapa musalli. Mungkuri al-kiblata ing kiblat. Au takallama utawa wis ngomong sapa musalli. Au masya utawa wis mlaku musalli. Qalilan kelawan kedik. Qala dawuh sapa Syekh Zakaria Syekh Zakaria Al-Ansari. Fi syarhir Raudi ing dalam kitab Syarah Raud. Wa in kharaja minal masjid ing dawuh wa in kharaja minal masjid. Maknane wa in kharaja senajan metu sapa musalli. Metu minal masjidi saking masjid. Wal marji'u utawi tolak ukur. Wal marji'u utawi nggon bali. Wal marji'u utawi nggon bali. Fitulil fasli ing dalem suwene utawa ing dalem dawane pemisah. Wa qasrihi lan cendake al fasl. Wa qasrihi lan cendake al fasl. Iku ilal urfi bali maring uraf. Iku ilal urfi bali maring uraf. Wa kilalan den dawuhake. Yu'tabaru al qasru bil qadri alladzi nukila anin nabi wa yu'tabaru wa kilalan den dawuhake apa yu'tabaru dawuh yu'tabaru manane yu'tabaru den wilang-wilang apa al-qasru cendak tolak ukur pendek itu tolak ukurnya adalah bil qadri kelawan kira-kira alladzi nukila kang den nukil apa al-qadr den nukil anin nabi saking Gusti Kanjeng Nabi fi khabari dzil yadaini ing dalem hadise sahabat Dzul Yadain ing dalam hadisnya sahabat Dzul Yadain. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Waktulu lanten wilang-wilang opo dawa bima kelawan barang zada kang nambahi opo ma nambahi alaihi ing atase qadr nambahi alaihi ing atase al qadr wal mangkulu fil khabar annahu qama wa madha ila nahiyatil masjid wa raja'a dzal yadaini wa sa'ala sahabah wal mangkulu utawi kang den nukil wal mangkulu utawi kang den nukil fil khabari ing dalam hadis iku annahu sak temene Kanjeng Nabi iku annahu sak temene Kanjeng Nabi iku koma ngadeg sapa Kanjeng Nabi wa madha lan nerusake Kanjeng Nabi ila nahiyatil masjidi maring sisihe masjid wa raja'a lan rembukan sapa Kanjeng Nabi rembukan Dzul Yadaini ing sahabat Dzul Yadain wa sa'ala lan takon Kanjeng Nabi takon as-sahabata ing para sahabat intaha wis tutuk apa qaulu Syekh Zakaria intaha wis tutuk apa qaulu Syekh Zakaria kene za mediamu jak jalan ngene lho tak berikan kesempatan kamu ngene lho gorene mikmu cepat intaha wis tutuk apa qaulu Syekh Zakaria Allah Rabbi. Wa haka ar-Rafi'i anil Buaiti. Annal faslat tawila ma yazidu ala qadri rak'atin. Wa hakalan nyeritakake sapa ar-Rafi'i al-Imam ar-Rafi'i. Nyeritakake anil Buaiti saking Imam Buaiti. Nyeritakake annal fasla iki anna oleh makmul mansub. Nah, ini wae ngaji jangan nangan. Annal fasla kenapa kok anna? Karena jadi makmul mansub. Annal fasla ing sak temene pemisah atau wilakang dawa apa al fasal iku mabarang yazidu kang nambahi apa ma nambahi ala qadri rakaatin ing atase kadare sak rakaat wa bihilan kelawan ma hakahu ar-Rafi'i qala dawuh sapa Abu Ishaq al Imam Abu Ishaq wa an Abi Hurairah talan den riwayatake saking Imam Abi Hurairah apa anna tawila qadrus shalah allati kana fiha apa anna tawila sak temene pemisah kang suwe utawa kang dawa iku qadrus sholati kadare salat
allati kana kang ono opo ka allati kana kang ono sapa musolli allati kana kang ono sapa musolli iku fiha ing dalem as-shalah iku fiha ing dalem as-shalah qaidatun utawi iki iku qaidah siji qaidah utawi iki iku qaidah siji wa ya annama syukka fi taghayyurihi an asli yurja'u bi ilal asli wa ya utawi qaidah sak temene barang syukka kang den mamangi apa fi taghayyurihi ing dalem owahe ma apa fi taghayyurihi ing dalem owahe ma an aslihi saking asalim ma ya Allah ya Rabbi ya Karim iku yurja'u den balekake apa bihi kelawan ma den balekake ilal asli maring asal wujudan iku wujud kana ana apa asal awa adaman utawa ora ana wa yutrahulan den buang apa asyakku kemamangan falidha mongko krana arai ikilah qaidah qalu dawuh sapa ulama kama'dumin maskukun fih kama'dumin iku kaya barang kang ora ana maskukun utawi barang kang den mamangi apa fihi ing dalem barang tatimmatun tusan nusajdatu tilawah pun. Sekarang melanjutkan keterangan terakhir kemarin. Mana kemarin? Nah, kemarin terakhir pembahasannya adalah disunnahkannya untuk sujud sahwi bagi makmum karena kesalahannya imam. Kemarin terakhir ngajinya itu. Jadi bagi seorang makmum disunnahkan untuk sujud sahwi semata-mata karena kesalahannya imam. Ataupun imamnya imam. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang kesalahan itu. Kok di contoh wingi ya? Soalnya kan ngaji wingi ya. Ngerti ya? Ya kemarin lah kasusnya. Jadi ada imam, misalkan sholat 4 rakaat. Karena dia sholat 4 rakaat, rakaat kedua mestinya tasyahud awal. Dia lupa nggak tasyahud awal. Berdiri dia. Di rakaat terakhir kamu datang, ikut jamaah bersama imam. Kamu kan nggak tahu apa-apa. Kalau imamnya nggak tasyahud awal nggak tahu. Tiba-tiba ikut rakaat keempat, imam pas tasyahud akhir, sebelum salam imamnya sujud sahwi. Awakmu melongo. Loh, apa ini? Kok sujud sahwi? Ada apa ini? Maka kamu selaku makmum sunnah untuk sujud sahwi karena kesalahannya imam, yaitu imam meninggalkan tasyahud awal. Meskipun kamu tidak tahu apa-apa tentang kesalahan itu. Artinya kesalahan itu terjadi sebelum kamu ikut qudwah, sebelum ikut jamaah di sana. Wes mari wingi. Bisa ngerti saya wingi ya? Pas ngaji wingi. Pas ngaji ya. Alhamdulillah. Wes. Sekarang far'un lau tadzakkarul ma'mumu fi tasyahudihi tarkaruknin ghairaniyatin wa takbiratin aw syakka fihi ata ba'da salami imamihi biraqatin wala yasjudu fit tadzakkur liwuqu'i sahwihi halal qudwah. Kemudian kemarin sudah disebutkan bahwa makmum itu disunnahkan untuk sujud sahwi karena kesalahannya imam. Tapi makmum justru tidak disunnahkan sujud sahwi karena kesalahannya sendiri bila mana kesalahan itu terjadi di dalam jamaah. Kan sudah begitu kemarin. Artinya kalau makmum punya kesalahan di dalam sholatnya ketika dia berjamaah, maka tidak ada kesunahan untuk sujud sahwi. Kemarin sudah pokoknya. Lah sekarang lau tadzakkarul ma'mumu fi tasyahudi. Saat makmum itu ingat pada saat tasyahud, ada orang sholat jamaah. Ono wong jadi makmum. Waktu makmum ini tasyahud, makmum ingat meninggalkan satu rukun. Makmum ingat bahwa dia meninggalkan satu, tapi rukun yang tidak fatal. Artinya bukan niat. Lek niat batal soalnya sholatnya. Dan juga bukan takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu
Cetekan on ya Pak. Gak dicetek gak on. Hah? Jadi rukun itu paling fatal dua ini, niat sama takbiratul ihram. Orang itu lupa nggak melakukan rukun, itu sholatnya masih aman. Pokoknya bukan niat sama takbiratul ihram. Kalau niat sama takbiratul ihram masalah. Jangankan yakin meninggalkan, ragu saja fatal. Karena kita cetekan on, Pak. Kamu cetekan on ya. Lah orang sholat itu masuk kan karena niat dan takbiratul ihram. Lah orang cetek kena dadi. Cetek tagak mau lho. Ya brek, ket mau sembayang gak ngerti cetek tagak. Nah, ini masalah. Makanya dalam pembahasan fikih itu selalu seperti itu. Kasusnya sekarang ketika ada makmum pada saat tasyahud dia ingat itu 100% Pak, bukan ragu. Dia ingat yakin betul bahwa dia meninggalkan satu rukun selain takbiratul ihram dan selain niat. Tapi kesalahan independennya makmum loh ya. Bukan kesalahannya imam loh ya. Jadi makmum itu misalkan meninggalkan rukuk sendiri, imamnya enggak. Jadi misalkan prakteknya beginilah. Imamnya Allahu Akbar rukuk imamnya. Imamnya rukuk, imamnya iktidal, imamnya sujud. Entah makmum bagaimana kondisinya, ora rumangsa, mungkin yang ngene tok serang ngerti imamnya sujud malah sujud. Di luar kesadaran. Ya. Berarti makmum meninggalkan satu rukun, yaitu rukuk. Di akhir sholat ketika tasyahud, makmum ini ingat, loh, saya tadi meninggalkan rukun, yaitu rukuk. Tapi independen, bukan imamnya yang meninggalkan, tapi makmum secara sendirian. Paham ya? Ausyak kafihi, atau nggak sampai yakin, tapi ragu-ragu. Koyo ana sing kurang sholat. Koyo ana sing kurang. Koyo gak rukuk mau koyo. Nah, maka ketika seperti itu, ata ba'da salami imamihi birokaatin. Mau tidak mau karena makmum itu terhubungkan dengan kontrak jamaahnya imam, dia kan nggak bisa kembali ke rukuk. Aku balik tak rukuk sih. Loh ya apa? Cok sih. Kamu tuh ada hubungan dengan imam. Maka selesaikan dulu sholat kamu dengan imam. Setelah selesai sholatnya dengan imam, imamnya salam, maka dia nambah satu rokaat. Kenapa nambah satu rokaat? Karena ada satu rokaat di mana rukunnya tidak lengkap. Paham? Paham, Mbah? Wala yasjudu fit tadzakur. Dan meskipun dia meninggalkan rukun, dia tidak ada kesunahan untuk sujud sahwi. Kenapa tidak ada kesunahan sujud sahwi? Li'annahu liwuqu'i sahwihi halal qudwah. Karena kelalaian, kesalahannya makmum ini terjadi di dalam hubungan jamaah. Maka seperti yang diterangkan kemarin, bahwa kelalaian makmum yang terjadi di dalam hubungan jamaah itu ditanggung imam, sehingga tidak ada kesunahan untuk sujud sahwi. Paham ya? Wis intinya kalau kamu sholat jamaah, kamu jadi makmum. Kalau wingi pas sholat jamaah aku lali gak rukuk. Kowe tok apa mbek imame? Kalau piyambak, imame rukuk. Kalau po ancet ngadeg, imame itidal pancet ngadeg, imame sujud, kula welok sujud. Berarti meninggalkan rukun satu, yaitu rukuk. Ya napa Gus? Ya sudah kamu lanjut aja sama imam sholatnya. Nanti totalan belakang. Nah loh. Totalan belakang gimana Gus? Satu rokaat kamu itu karena nggak ada rukuknya, maka itu dianggap zong. Nanti di akhir nambah satu rokaat. Kalau kamu masbuk satu rokaat, berarti utangnya 2. Benar loh Pak? Kalau kamu nggak utang, plus nambah 1. Tapi kalau kamu tadi sudah ketinggalan 1, berarti nambah 2. Satunya yang salah tadi itu. Adapun urusan sujud sahwi, tidak ada kesunahan bagi kamu untuk sujud sahwi. Karena kesalahan makmum di dalam sholat jamaah secara independen tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Karena sudah digandeng, di cover oleh keberadaannya imam. Lah kalau gak rukuk Gus, wis tanggung imam. Maksudnya tanggung imam itu kesalahannya. Sehingga nggak perlu sujud sahwi. Tapi tetap karena nggak ada rukuknya, satu rakaat zong. Nanti di akhir tambah, totalan belakang. Mana lu konsep? Paham ya? Paham ya? Kok akhir sujud sahwi ya? Keliru mau rek. Fakihnya begitu berbicaranya. Paham lagi, Mbak? Atau angel lagi terusannya? Apa? Pangga sujud sahwi. Lah kuwi masalahe. Kemarin kan sudah. Ketika makmum itu sudah jelas-jelas tidak disunahkan untuk sujud sahwi, kok dia menambahkan sujud sahwi? Ini namanya menambahkan gerakan yang tidak disyariatkan. Dan itu bisa berimbas membatalkan sholat. Itu loh fatal, Mbak.
Masalahnya di sana. Artinya lek sunah sujud sahwi gak masalah. Sing repot iku lek gak ono sujud sahwi, awakmu sujud sahwi. Kira-kira wis kirtos salat gak ada masalah apa-apa ya. Kamu salat gak ada masalah apa-apa. Sekarang kesalahan apa? Sujud sahwi ya, ngajune ket sujud sahwi kok. Piye kira-kira sembahyang? Kan menambah gerakan tuh jadinya. Paham tuh? Menambah gerakan yang sebenarnya dalam sholat itu gak ada anjuran. Itu yang masalah itu. Karuane lek sunah sujud sahwi gak sujud sahwi, no problem, gak ada masalah. Yang repot kalau gak sunah sujud sahwi, kamu sujud sahwi. Apa ini sujud apa ini? Ini udah nembak kancamu ini. Ngono loh. Karena sama-sama bukan gerakannya sholat yang dianjurkan, gitu loh. Lah pentingnya itu seperti itu. Lek kowe ra kemaruk sujud sahwi ora apa-apa ya. Sing repot sing kemaruk sujud sahwi. Es. Bi khilafi syakki li fi'lihi ba'da zaidan bi takdirin. Gitu. Wala yasjudu fit tadzakkuri li wuqu'i sahwihi halal qudwah. Bi khilafi syakki li fi'lihi ba'da zaidan bi takdirin. Kasus makmum tidak disunahkan sujud sahwi tadi itu adalah kasus makmum yang yakin meninggalkan rukun. Tak balen pisan, Kas. Kasus makmum yang tadi tidak disunahkan sujud sahwi itu kasus makmum yang yakin dia meninggalkan rukun. Kan dua tuh tadi kasusnya, Pak. Tadzakkara dengan syakka. Kasus tadzakkur, kasus yang ragu-ragu. Kasus yang yakin itu tidak ada kesunahan sujud sahwi. Tapi untuk kasus yang ragu-ragu, tadi rukuk enggak ya? Rukuk enggak ya? Nambah 1 rakaat. Padahal kemungkinan karena ini masih ragu-ragu, kemungkinan tadi rukuk. Tambah rukuk ini, berarti fi'lihi zaidan. Dia menambahkan 1 hal yang mungkin totalnya jadi lebih. Mestinya rukuk ini petang rakaat, rukuknya 4, jadi 5 mungkin. Mungkin 5. Karena mungkin 5 dalam kasus ragu-ragu dia tetap disunahkan untuk sujud sahwi. Paham ya? Paham bedanya ya? Paham itu? Kalau kasus tadzakur gak ada kesunahan sujud sahwi. Kalau ini ada. Kok paham ku? Ya? Beda. Kalau kasus yakin ya Pak. Yakin rukuknya nggak jangkep 4 atau 4 rakaat. Yakin saya Gus, tadi rukuknya cuma 3. Nambah 1 rakaat berarti nggak ada kemungkinan tambah. Kalau nggak ada kemungkinan tambah, apa alasan kamu sujud sahwi? Gus, sholat saya ada kesalahan. Loh, kesalahan kamu sudah di cover imam, nggak perlu sujud sahwi. Tapi dalam kasus ragu-ragu, saya tadi rokok nggak ya? Rokok nggak ya? Berarti mungkin rokok kamu sudah lengkap 4. Mungkin masih 3. Sehingga ketika kamu nambah 1 rakaat yang itu ada rokoknya, misalkan kasus yang ditinggalkan rokok ya, berarti mungkin rokok kamu itu total mungkin 5. Karena mungkin 5 yang itu kalau dilakukan secara sengaja membatalkan, maka kamu sunnah sujud sahwi. Paham ya? Bedanya begitu. Paham ya? Wadang mau. Alhamdulillah. Wa min samma law syakka fi idraki ruku'il ini au fi annahu adrakas salata ma'ahu kamilatan au naqisata rak'atin atabi rak'atin wa sajada fiha liwujudi syakki al-muqtadi lis-sujud. Sehingga dari kasus ini kan 2 kasus ya. Kalau dia yakin meninggalkan rukun, maka setelah imam salam nambah 1 rakaat. Tapi nggak ada kesunahan sujud. Kalau dia ragu-ragu meninggalkan rukun, maka setelah salamnya imam nambah 1 rakaat. Tapi dia sunnah sujud. Dari situ para ulama itu mengambil satu kesimpulan. Apa kesimpulannya, Gus? Ini sering mbok lakoni. Kowe kadang lek blay-blay nang masjid, yo, nguber rakaat eman rek oleh 1 rakaat iki. Oh yo. Begitu kamu nyampe masjid, imamnya rukuk, pisan. Rukuk ya. Imamnya rukuk, kamu baru takbir. Allahu Akbar. Begitu kamu rukuk, tes imamnya tangi. Kan tolak ukur mendapatkan rakaat itu adalah rukuk bersama. Paham ya? Tolak ukur mendapatkan rakaat itu adalah rukuk bersama imam minimal. Lah masalahnya itu begini,
Kalau imamnya rokok Allahu Akbar, kita rokok Allahu Akbar, menangi jelas, mendapatkan durasi waktu rokok bersama imam karuan. Karuan. Positif kita dapat rokaat. Yang masalah bukan begitu. Sama kirtos. Ewang. Masalahnya bukan begitu. Ketika kita itu ragu-ragu. Pak. Iki piye iki? Tes nutut. Ya. Utawa ngene. Tes iki durung ngene ya. Iki wis ngene, iki jelas gak nutut. Sing repot kadang rodok setengah nutut, paham ya? Hah? Tahu menangnya ya? Setengah nutut. Maksudnya ngene lho, Pak. Karuan nutut ya nutut, gak nutut. Kadangnya gak ngono. Kita itu mengalami keraguan, apakah kita itu menjumpai rukuknya imam atau tidak? Cara bahasa kita apa? Syakka fi idroki ruku'il imam. Kita itu mengalami keraguan, apakah kita itu menjumpai rukuknya imam atau tidak? Berarti gini, Allahu Akbar, awal tutup masjid takbir. Begitu gini, sip. Lek hitung-hitungan rokaat, oh eman gini, nutut, ngono ya. Mesti ngono murah mangsane. Nutut. Malah nutut. Ketika kamu mengalami keraguan, apakah kamu mendapati rukuknya imam atau tidak? Au fi annahu adrakas sholata ma'ahu kamilatan au naqisata rakatin. Atau kasus kedua, kamu punya keraguan, apakah tadi ikut sholat bersama imam itu mulai rakaat awal atau tengah-tengah? Kadang saking ngelamuni sholat ya, Pak. Imamnya jagang salam. Aku mau takbiratul ihram tak mulai rakaat kelur yo. Paham ya? Pernah kamu mengalami gitu, Ruk? Gak pernah ya? Terlalu khusyuk kamu, Ruk. Terlalu aturan. Kadang ngono, Pak. Dia tekan masjid iki mau. Gak ero, iki mau mulai rakaat pertama. Ngerti nasa shot akhir. Aku mereng apa kenceng gitu. Aku mau mulai rakaat pertama ambil imam apa mulai rakaat tengah-tengah yo? Lali, bingung. Wes ya? Dua kasus ini, kasus pertama ragu menjumpai imam rukuk atau tidak. Kasus kedua, ragu. Dia mulai rokaatnya imam itu mulai rokaat berapa? Maka atabi rokaatin. Gak usah repot-repot. Tambah satu rokaat. Artinya tambah satu rokaat apa? Rokaat yang kamu ragukan tidak dihitung. Ya? Rokaat yang diragukan tidak dihitung. Angel temen nerang lagi rek. Si. Alon-alon. Yes. Paham maksudnya, Ruk? Ada makmum datang ke masjid. Kok Allahu Akbar. Begitu mau rokok gini, set rokok ya. Dia itu ragu. Aku nutut tagak ambil imam. Karena kalau saya sempat menjumpai durasi rokok bersama imam berarti dapat satu. Tapi kalau nggak sempat menjumpai imam berarti nggak dapat satu. Seumpama ini rokaat ke satu, kalau dianggap dapat berarti tinggalan sama sekali. Tapi kalau ini dianggap nggak dapat, berarti kurang satu. Paham ya? Konsekuensinya ketika seperti ini, di akhir nanti, konsekuensinya adalah kamu tetap nambah satu rakaat. Artinya apa yang kamu ragukan itu tidak dianggap. Mungkin nutut loh, Gus. Mungkin nutut gate. Pokok gak mantep oleh, berarti gak nutut. Paham maksudnya ya? Berarti satu rakaat itu dianggap gak dapat kamu. Kalau satu rakaat itu kamu dianggap gak dapat, kalau kamu dianggap gak dapat satu rakaat itu, maka berarti kamu harus nambah satu rakaat di akhir. Paham? Atau kasus yang kedua sama saja. Kasus yang kedua gimana, Gus? Kasus yang kedua, kamu di akhir ragu-ragu. Saya tadi ikut mulai rakaat kedua atau rakaat ketiga ya? Kalau ikut mulai rakaat kedua berarti kurangnya cuma satu rakaat. Tapi kalau ikutnya mulai rakaat ketiga berarti kurang dua, maka berarti kamu kurang 2 rakaat. Paham maksudnya ya?
Yes. Ketika kamu mengambil seperti itu dalam dua kasus ini, puasa jadawiyah, kamu tidak hanya nambah rakaat di akhir, tapi kamu sunnah sujud. Kenapa kok sunnah sujud sawi, Gus? Liwujudi syakkihi al-muqtadhi lis-sujudi ba'dal qudwati aidan. Karena mungkin rakaat kamu, apa yang kamu lakukan itu lebih dari yang semestinya. Apa maksudnya lebih ya? Dalam kasus rukuk. Srit. Oleh tak gak yo? Oleh tak gak yo? Gak oleh. Kan dianggap begitu ya? Gak oleh. Tapi mungkin oleh. Benar loh? Sehingga karena mungkin dapat, meskipun dianggapnya nggak dapat, hitungan rakaat kamu jadi lebih. Yang semestinya 4 jadi mungkin 5. Benar loh? Positifnya 4 tapi mungkin karena mungkin 5, karena adanya keraguan mungkin 5 di akhir kamu sunnah sujud sahwi. Dalam keraguan rakaat juga sama. Saya tadi ikut imam mulai rakaat 1 atau rakaat 2 ya. Rakaat 2. Berarti nambah 1 rakaat. Tapi mungkin 1, benar. Maka rakaat kamu mungkin lebih. Kalau mungkin lebih, maka di akhir syak ini, keraguan ini al-muqtadhi lis-sujud, menuntut kamu sunnah untuk sujud. Yes. Paham ya? Atau angel lagi. Jadi gue, tak ada nih. Dalam kasus-kasus kamu, ketika kamu ke masjid gupu-gupu, ke musola gupu-gupu, tergesa-gesa, terburu-buru, begitu kamu takbir kok kamu rukuk, Allahu Akbar, kamu ragu. Nutut gak Gus yo mau yo? Nutut gak Gus yo? Kalau kamu ragu-ragu dapat atau tidak rukuknya imam, yang konsekuensinya adalah dapat rakaat atau tidak, maka jawabannya adalah tidak dapat. Kalau tidak dapat, tinggal kamu hitung. Kamu nanti di akhir nambah berapa? Kalau itu rakaat kedua, berarti nambah 2. Karena rakaatnya belum, rakaat keduanya dianggap zong. Karena dianggap gak nutut. Benar loh? Paham ya? Gak usah ragu-ragu. Biasanya soalnya sering ini Pak kasus ini. Lepas rodok, kesusu eman-eman, nutut kok Gus, nutut. Apa nih? Oh nggak yakin nutut kok kondo nutut. Nggak bisa. Kamu dianggap nggak nutut. Ini sering terjadi. Dianggap nggak nutut. Maka di akhir nanti kamu totalan tambah 1 rakaat. Jangan hanya totalan 1 rakaat. Di akhir sunnah sujud. Karena mungkin keraguan kamu itu memunculkan bahwa rakaat kamu lebih dari yang semestinya. Begitu. Yes? Paham ya? Wa yafutu sujudus sahwi in sallama amdan wa in qaruba al faslu aw sahwan wa tala urfan. Yes. Kesempatan untuk melakukan sujud sahwi itu akan hilang ketika seseorang itu sudah salam secara sengaja. Meskipun pemisahnya baru sedikit. Jadi ini kasusnya Pak. Orang itu masih koyo opo wae. Pemane gak pawaan. Kadang itu meskipun dia mengalami kesalahan, itu sudah diingat-ingat betul. Engko akhir sujawi, engko akhir sujawi. Ngono ya? Engko akhir sujawi. Ngelewetek Pak, pada saat akhir assalamualaikum. Iki tenanan Pak tanganannya. Masih dijang-jang, ngerti dijang-jang ya? Oh jententeni. Sudah dinanti-nanti. Nanti saya akhir sebelum salam sujud sawi. Kenyataannya nggak seperti itu. Kadang lupa. Nah pertanyaannya, kapan kesempatan sujud sawi itu hilang? Maka jawabannya, kesempatan sujud sawi itu hilang ketika kamu salam secara sengaja. Meskipun pemisahnya baru sebentar. Atau ausahwan wa tola urfan. Kalau salamnya nggak sengaja, Gus. Saya tadi sudah mau sujud sahwi loh, Gus. Walipet. Assalamualaikum. Maka kalau kamu salam secara tidak sengaja, secara lupa, kalau pemisahnya baru sebentar, belum dianggap gugur sujud sahwinya. Alhamdulillah. Paham ya? 2. Kalau kamu sengaja salam, meskipun baru sebentar, kamu nggak bisa untuk sujud sahwi. Sudah.
Wes eling lek wae sujud sahwi, eling. Tapi sengaja kamu salam. Assalamualaikum. Sujud sahwi nggak bisa. Tapi kalau kamu lupa, lali Gus, lupa betul saya nggak sujud sahwi. Kalau saya sudah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Maka kesempatan sujud sahwi itu belum hilang. Kalau pemisahnya baru sebentar. Terus gimana? Kemudian kamu sujud sahwi. Yes? Boleh berarti Gus, boleh. Wa idza sajada soro aidan ila sholati fayajibu ayyu'ida as-salama. Karena kamu ketika salam itu lupa, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sujud sahwi kan? Tapi kadang ngomong loh yo, kadang ngomong, oh iya sujud sahwi batin. Maka kamu sunnah tetap untuk sujud sahwi. Kamu sujud, Allahu akbar subhanaman la yanam wa la yasu, 3 kali, duduk. Abu firli warhamni wajburni, sampai selesai, sujud lagi. Subhanaman la yanam wa la yasu, subhanaman la yanam wa la yasu, duduk. Karena kamu sujud sahwi, maka kamu kembali dalam rangkaian sholat. Kalau kamu kembali dalam rangkaian sholat, mau tidak mau, sholat itu ditutup dengan salam. Berarti salamnya harus diulang. Jangan begini, mari sujud sahwi tali, mari buyar. Loh gak salam, mari salam mau lo. Gak bisa Pak Di. Karena kamu kembali sujud sahwi, maka kamu kembali dalam rangkaian sholat. Kalau kembali dalam rangkaian sholat, rukun terakhir sholat itu adalah salam. Maka salam kamu yang tadi tidak dianggap, sehingga sekarang setelah sujud sahwi, kamu mengulangi salam itu. Harus mengulangi salam itu. Paham ya? Paham, Ruk? Ali Solikin paham? Yes, ya? Begitu. Wa idza adal imam lazimal ma'muma as-sahiya al-audu wa illa batalat sholatu in ta'ammada wa alima. Lek sembahyang ijen gak apa-apa, Pak. Lek ngimami. Apa maksudnya? Jadi kasusnya sholat jamaah, yes, ya? Ada kesalahan dalam sholat, misalkan gak kunut. Yes? Sholat jamaah subuh, gak kunut. Sudah sujud sahwi. Ternyata imamnya lupa. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sujud sahwi imamnya. Allahu akbar. Makmum nasibnya piye? Lah imam kan sembayangnya dewe ya. Makmum nasibnya bagaimana? Maka makmum semuanya harus ikut sujud sahwi. Kalau tidak, batalat sholatu. Sholatnya jadi batal. Yes? Yes? Tak balik di mana? Batasan sujud sahwi itu kesempatannya hilang ketika seseorang itu salam secara sengaja atau tidak sengaja, tapi durasinya terlalu lama. Yes. Maka kalau makmum itu maka kalau orang yang sholat itu baru salam dan dia lupa, yes ya, jadi ada kesalahan dalam sholat, mestinya dia sujud sahwi, dia lupa, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia ingat, loh, terus sujud sahwi rek, berarti sujud sahwi langsung. Yes. Kalau dia sujud sahwi, setelah sujud sahwi tetap wajib salam lagi, karena dengan dia kembali sujud sahwi berarti dia kembali dalam rangkaian sholat. Kalau kembali dalam rangkaian sholat itu penutupnya adalah salam. Sudah salam tadi Gus, gak bisa, gak jadi salam kamu. Salam lagi. Yes. Sekarang kelanjutan pembahasannya. Itu kalau sholat sendirian beres. Kalau sholat jamaah, imam lupa nggak kunut di akhir, mestinya sujud sahwi. Imam lupa, nggak sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sujud sahwi deh. Imam sujud sahwi. Allahu akbar. Pertanyaannya jangan yang imam, makmum nasibnya piye? Hah? Makmum kan masing-masing misalnya. Yang nggak ketinggalan berarti sudah salam, yang ketinggalan sudah berdiri. Nah, piye jajal kuwi Mas nasibnya? Maka di sini dikatakan wa idza adal imamu, ketika imam kembali. Pasti kembali itu dia melanjutkan sholatnya untuk sujud sahwi. Meskipun sudah salam karena lupa. Maka lazimal makmum al-audu. Maka makmum semuanya wajib ikut imam untuk sujud sahwi.
Kalau nggak ikut gimana Gus? Wa illa batalat salatuhu. Kalau tidak maka salatnya batal. Inta'ab mada wa alimah. Kalau makmum sengaja dan tahu bahwa tidak mengikuti imam sujud sahwi itu berkonsekuensi batal, maka salatnya batal. Sing repot sembahyang subuh, kirto sampai sore pada salam seturu. Nggih. Hah? Kan semari Pak selesai jadi kirto. Set ngawe ini kirto. Bisa aku sujud sahwi. Hah? Kagak ada plus iki, Pak. Mari digawe kancane mari sujud sahwi. Sujud sahwi, Pak. Ngono. Iya jajal aku. Kan kalau enggak ikut batal Pak salatnya. Nah, itu untuk makmum yang kondisinya salam. Lah pertanyaannya makmum yang berdiri karena masbuk. Hah? Kan makmum sing karuan ya makmum sing ket awal kan ero. Oh, enggak ngono iki mau ngono. Gak kunut makanya sujud sahwi. Lali mami gak sujud sahwi. Masalahnya kok ono makmum sing ngertine tasyahud akhir tok. Ngerti am? Teko nang masjid iku wis tasyahud karo apa-apa, gak kunut karo. Allahu Akbar langsung dus balik tasyahud akhir. Imam salam ngatik deh. Begitu berdiri, imamnya balik sujud sahwi. Apa ini? Sujud apa ini? Hah? Oh, sujud syukur lagi mat gede lagi. Maka di sini dikatakan walau qamal masbuku liyutimma fayalzamhul audu limutaba'ati imami ida'at. Bagi makmum masbuk meskipun dia sudah berdiri baca Fatihah, lek sembahyang rodok cepet terus untuk rukuk barang. Hah? Lek sembahyang rodok cepet kan ya? Fadhali rukuk saja. Meskipun dia sudah melanjutkan sholatnya, kalau imamnya kembali untuk sujud sahwi, maka makmum masbuk itu harus ikut sujud sahwi bersama imam. Kalau tidak, maka ya sama, batalat sholatu. Sholatnya menjadi batal. Paham? Walau faroko. Hah? Gak bisa. Semari ngaji wingi. Meskipun faroko gak bisa putus. Kemarin sudah. Meskipun wa in farokohu kemarin. Meskipun sudah dimufarokoi, tidak bisa putus. Kemarin sudah. Iku hebatnya kontrak jamaah takarannya. Berarti ruwet Gus yo, enak sebagai ijen. Udah akhirnya tau. Seruwet Gus sebagai ijen aja. Ini sebagai jamaah ternyata ruwet. Bukan masalah ruwet, Pak. Kamu harus tahu bahwa hubungan jamaah itu bukan hubungan yang sekedar hubungan, tapi erat hubungannya. Salah satu buktinya, aku tak kandani, fadilah wong sembahyang jamaah. Umpama wong jamaah iku ana wong 15. Ada 14 orang sholatnya nggak khusyuk, tapi ono sitok sing khusyuk. Iku cara nang kitab-kitab dawuhe. Pangerane lek dawuh nang malaikat ngene, delokane iku. Wong sembahyang jamaah sakmono iku ono sing khusyuk enggak? Lek ono sing khusyuk sitok sembayange tompon kabeh. Mergo kuwi dadi paham lho? Kan enak Pak ya, masih rada ngantuk-ngantuk ketompo ya. Tapi syaratnya kudu ora sing khusyuk. Lek blas ya wis. Iku dawuhe teng kitab ngoten, Pak. Hebate jamaah itu. Jamaah itu salah satu fadilahnya, meskipun kamu itu sholatnya ya eling skripsi, eling tugas jari kertas. Eling ospek, eling sembarang kalir wis. Kak nyantol blas go sembayang, mboten khudurul qalbi, enggak hadir hati saya. Allah Ta'ala akan memandang bahwa kamu adalah satu kesatuan. Kalau kamu dipandang satu kesatuan, ono sih tak sing khusyuk. Kok ketompo kabeh. Rombongan saliti ya. Kok cara bis nyuwun sewu, ono rombongan bis. Aku masih gak seneng ngambil kirtos nang bis iku misalnya. Tapi nang bis kok sing tak senengi. Gak apa-apa sliwat wis. Barokah sing disenengi. Wong sampe dikon pisah. Gak iso, iki boloku ngono lho. Iki jamaahku tetep. Ono khusyuk situk katut kabeh. Lek gak khusyuk blas, Gus. Dawuh teng kitab-kitab, andai kata tidak ada yang khusyuk sekalipun, Allah Ta'ala akan melihat ini sebagai kelompok. Ngono. Hebat. Fadilah jamaah gede, ngono. Jadi masih ngantuk pokoknya jamaah. Lele anu Gus bayang ijen. Salah sembayang ijen, atine gak hadir, ngantuk pisan. Malah gado-gadolan blas. Jamaah. Jamaah penting. Hubungannya sampai seerat itu. Hah? Ya Allah. Tambihun, lau sajadal imamu ba'da faraghil ma'mumil muwafiqi min aqallit tasyahud wafaqahu wujuban fis sujud au qabla aqallihi taba'ahu wujuban thumma yutimmu tasyahudahu. Sekarang pembahasan ketika imam itu sujud sahwi. Padahal makmum muwafiq itu berarti bukan makmum masbuk.
itu baru selesai membaca tasyahud yang paling minim. Maka makmum itu harus mengikuti imam untuk sujud sahwi tanpa menyempurnakan tasyahudnya yang sunnah. Sopo muni kaya yo. Kasih tahu ya, tasyahud itu kan ada minimalnya kemarin. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah kedawan. Kamu kan sing minimal toh? Hah? Titik minimal ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, selesai. Cukup. Ketika ada makmum baru selesai membaca tasyahud itu minimal toh. Tahiyatul barakatuh. Marana assalamu alayka ya nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin asyhadu an la ilaha illallah. Imamnya sudah sujud sahwi. Kalau nutuk nosik apa melok sujud sahwi, Gus? Lah nutuk nosik imamnya wis lungguh, aku ke sujud. Ngono lho maksudnya. Paham ya? Karena kamu sudah membaca tasyahud yang wajib. Meskipun itu minimal, belum sholawat kepada keluarganya Nabi. Yes? Kemana dungo-dungo gue ya? Ngerti dungo nih, Ruk? Fitnatil mahya wal mamati lho, Ruk. Durung dungo, Gus. Itu dungo eman nih, Gus. Tetap wafaqahu wujuban fi sujud. Kamu selaku makmum karena sudah membaca tasyahud yang minim, imamnya sudah tersujud sawi, kamu harus ikut imam sujud sawi. Kecuali au qabla aqallihi taba'ahu wujuban tsumma yutimmu tasyahudahu. Jangankan kamu sudah selesai baca tasyahud. Kamu belum baca tasyahud pun, seingat gini, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kan durung tutup, Pak. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu durung. Syahadat durung. Imamnya sujud sahwi san. Allahu akbar. Piye jajan? Saya belum selesai loh Gus tasyahud yang wajib. Tetap kamu harus ikut imam sujud sahwi. Nah, terus nasib saya tasyahud gimana? Nanti setelah sujud sahwi, tasyahud kamu diselesai sampai sama hubungan. Ikut sujud sahwi, bangun dari sujud sahwi, tsumma yutimmu tasyahudahu. Kamu sempurnakan tasyahudnya. Oh, sampai ngono ya. Hah? Wong saiki kadang melok imam yo. Sik kari iki emang donga niki. Sik tutuk min fitnatil mahya wal mamat iki. Dorong fitnatil masihid dajjal iki ya. Sudahlah, kalau imamnya sujud sahwi, kamu ikut sujud sahwi. Kalau merasa belum selesai, nanti imam kamu salam, setelah sujud sahwi, kamu lanjutkan tasyahud kamu. Paham ya? Jadi cara judul ini ya. Bagaimana ketika makmum belum selesai baca tasyahud, tapi imam sudah sujud sahwi. Apakah makmum menyelesaikan tasyahudnya dulu baru sujud sahwi? Yes? Ataukah makmum ikut sujud sahwi dengan imam, kemudian selesai sujud sahwi diselesaikan tasyahud? Maka jawabannya, baik makmum sudah selesai bacaan tasyahudnya atau belum, makmum harus ikut ketika imamnya sudah sujud sahwi. Urusan tasyahudnya belum selesai, diselesaikan setelah sujud sahwi. Paham? Paham, Pak? Paham, Bu? Kandani kok wong alim tambah angel kok. Tambah gampang. Tambah ruwet. Wingi-wingi ra rong ini kan enak-enak wae ya. Saya kira rong ini tambah. Rawat ngene. Ya Allah, ya Allah. Begitu. Walau syakka ba'da salamin fi ikhlali syartin au tarki fardin ghaira niyatin wa takbiri taharrumin lam yu'athir wa illa la asura wa syaqqa. An-dhahir mudiyuha 'ala sihah. Sekarang ketika orang yang salam itu mengalami keraguan, ketika orang yang sholat mengalami keraguan setelah salam. Kadang wong Pak yo iku ana kalane sik nang jero sholat, ana kalane wis buyar. Lek sik nang jero sholat oke. Wis buyar ya, Pak. Wis ngopi malah. Ngono wis. Loh, yo apa sholat yo? Beres tak beres sih yo. Ha iki sing repot iki. Walau syakka ba'da salamin. Ketika orang sudah selesai sholat, sudah salam, dia mengalami keraguan. Apa keraguannya? Fi ikhlali syartin au tarki fardin. Dia mengalami keraguan tentang syaratnya sholat ada yang tidak terpenuhi. Atau ada rukunnya sholat laksanakan. Gak baca Fatihah koyoke mau. Mau coba gak ya rakaat ketelu mau. Nah, mengalami keraguan apakah dia melakukan atau meninggalkan rukun dalam sholat.
Yang penting bukan takbiratul ihram, bukan niat. Bergolek loro iki lagi-lagi iki petekan on. Lek gak kepetek utawa mamang ragu-ragu kepetek tak gak mau yo gak dadi Pak De. Enggak kepetek. Pokok selain dua ini mengalami keraguan setelah salam, apakah melakukan rukun atau tidak? Apakah dia itu terpenuhi syarat sholatnya atau tidak? Maka lam yu'athir. Tidak ada dampak untuk keraguan itu. Artinya piye? Kowe mari sholat, Pak. Tius mari sholat yo. Terus ngopi wisan. Baca Fatihah tak gak mau. Lanjutno hobimu wis, tutupmu. Enggak masalah, Gus, enggak masalah. Baca Fatihah tak gak mau. Baca Fatihah tak gak. Enggak ada masalah, lanjutkan. Kenapa kok syariat memberikan hukum tidak ada masalah, tidak ada dampak untuk keraguan ini? Wa illa la asura wa syaqqa. Karena kalau setiap keraguan oleh syariat, oleh fikih diberikan konsekuensi hukum, terlalu menyulitkan masyarakat. Mergo menungso panjen wateke mamang-mamang digodha setan. Enak-enak ngopi ya, nyeruput kopi kenangan jari itu. Ngono ya. Fatihahmu dak tutupmu. Kan gak enak Pak ngene iki, Pak. Ngriwuki ngopi malian ya. Kalau setiap keraguan itu oleh syariat diberikan konsekuensi hukum, mohon maaf, kasihan saudara. Majuan wah. Majuan. Kalau setiap keraguan itu diberikan konsekuensi hukum, itu menyulitkan. Ra enak, Pak. Hah? Karuan lek ide. Lah lek mau kertas toko ploso sepeda motoran. Tutuk tengah embong sembayang. Moros OTW mana? Loh, Fatihah tak gak mau. Kan menyulitkan lek kudu ada konsekuensi. Maka kalau sudah selesai salam, kamu ada keraguan. Keraguan lo ya nggak yakin lo ya. Keraguan apakah rukunnya lengkap atau tidak. Apakah syaratnya terpenuhi atau tidak. Sudah. Tidak usah diraukan. Selesai salatnya. Wali anda dohir wudhi wa ala sihah. Dan secara tatanan dohir, sholat kamu sudah selesai. Yang namanya barang sudah selesai, itu kalau angkanya 1 sampai 10 berarti lengkap. Mana lho? Karena cerita wong hitung-hitungan, 1 2 10 lho gak ono. Saya jenenge 1 2 3, telu ya 4. Lek ngitungnya wis 10 berarti 1 sampai 10 wis leng. Paham ya? Sholat pun begitu. Kalau kamu sudah sampai salam secara dohir, sholat kamu sudah selesai dan sah. Maka keraguan itu nggak ada konsekuensi hukum. Kurang penak piye syariat. Apa? Kulo sholat subuh Gus mamang, sujud tagak, sujude loro ta siji. Wis salam tapi empun ya wis beres. Cara ongkos 1 jam 10, 1 jam 10. Ngono lho. Karena sudah salah. Amma syakku fin niyah wa takbiratil ihram fayu'atsiru 'alal mu'tamad. Yang penting keraguan tentang rukunnya sholat itu bukan niat atau takbiratul ihram. Kalau dua ini yang kamu ragukan, mohon maaf, bermasalah. Karena aku cetekan. Salam, kamu selesai salam terus kamu ragu-ragu. Aku mau niatnya bener sholat zuhur dah. Pokoknya sholat asar aku mau niatnya. Loh, sembayang mana Pak Cik? Tapi, wong yang bermasalah niatnya. Mana? Saya tadi niat gak ya? Saya tadi berarti ihram gak ya? Wah, mohon maaf. Itu keraguan kamu menjadi bermasalah. Karena keraguannya tentang niat atau tentang takbiratul khilafan liman atola fi adamil farqi. Tapi saya pernah dengar Gus, ada ulama yang nggak membedakan. Semua rukun sholat, pokok keraguannya muncul setelah salam, tidak ada masalah. Maka Dewi Fathul Mu'in itu pendapat yang aneh. Itu pendapat yang tidak diikuti Fathul Mu'in. Ya jelas beda lah Pak. Niat takbiratul ihram dengan yang lain-lain. Wa kharaja bisyakki malau tayaqqana tarka fardin ba'damin fayajibu albina'u malam yatul al-faslu au yata' najisan. Karena yang dihukumi tidak ada masalah setelah salam itu adalah keraguan, maka berbeda kasus ketika yakin. Setelah salam yakin aku. Gak Fatihah loh. Kalau yakin gak Fatihah gak bisa, Pak. Kalau cuma ragu, Fatihah enggak ya, rukuk enggak ya, sujud enggak ya, itu enggak ada masalah kalau milihnya setelah salam. Tapi lah enak-enak ngopi mari sembahyang ini. Rakaat ketelu rek gak Fatihah. Maka kalau kamu yakin meninggalkan rukun di dalam, maka kamu harus kembali ke rukun yang kamu kemudian albina, kamu teruskan.
Artinya gak perlu baleni mulai awal. Coba tak takoni ya. Heza, sholat wis buyar. Wis muluk ngene nang lor. Kape ngaji nahwu sorof ya. Hah? Durung nglalare jare Heza, wis muluk sik. Stamina full. Mari ngaji nahwu sorof. Durung nglalare barang. Tengah-tengah muluk ngene. Duh. Aku mau rakaat kepapat iku maca Fatihah ta gak ya? Dieling-eling. Yakin gak Fatihah rek? Pertanyaannya, kamu ulang sholat isya mulai awal rakaat pertama? Apa cuma kamu ulangi rakaat keempatnya, Dok? Eman Pak tulung rakaat ya? Hah? Pertanyaannya aja, kamu ulang sholat isya itu mulai awal atau kamu mulai rakaat yang kamu tinggalkan saja? Hah? Biar? Kok gak apa pertanyaan itu? Rakaat yang ditinggalkan saja. Oh, rakaat yang ditinggalkan saja. Jadi intinya begini, Pak. Kalau kamu yakin setelah salam meninggalkan rukun di dalam sholat, kamu pasti ingat kan? Yang kamu tinggalkan apa? Rukuk, Gus. Rukuk rakaat berapa? Rakaat 1. Wow, ya berarti kamu berdiri, posisi berdiri ya. Allahu Akbar rukuk. Lanjutkan. Itu baru rakaat 1. Rakaat 2-nya kan sudah 2, 3, 4 kan sudah lengkap. Tapi itu setelah rakaatnya nggak jadi. Jadi nggak bisa. Jadi kamu harus ingat betul apa yang kamu tinggalkan dan rakaat berapa. Rakaat pucuk mburi enak. Lek padha-padha rukuk rakaat sitok ya baleni ae. Pak kok ya nyapo sak opel dibelani baleni ae. Tapi lek sing ditinggalkan itu misalnya Fatihah atau ruku atau sujud di rakaat kedua, ketiga, keempat. Itu tinggal kamu lakukan yang kamu tinggalkan, teruskan sholatnya sampai akhir. Itu namanya al-bina. Dilanjutkan. Berarti nggak harus mengulang mulai awal, Gus, ya nggak harus. Cukup kamu lakukan apa yang kamu tinggalkan di rakaat berapa itu, kemudian kamu lanjutkan sampai rakaat terakhir salam. Tapi catatannya malam yatul al-faslu. Selama jarak kamu salam dengan jarak kamu yakin, kamu ingat yakin meninggalkan rukun itu belum terlalu lama. Lek wis tutuk Unesa yo cerita rek. Tutuk Unesa eling lho. Iki mau koyo sing kurang sembayang mau. Tutuk Unesa Pak Di. Adoh. Wis baleni ngono ae. Tapi kalau jaraknya belum terlalu lama, maka kamu tinggal melanjutkan. Aulam yatok najisan. Dan kamu belum menginjak najis. Kamu belum menginjak najis. Karena kalau sudah menginjak najis, meskipun baru sebentar, nggak boleh dilanjutkan. Ya, 2 ini syaratnya. Apa syaratnya? 1, belum terlalu lama durasinya. Yang kedua, belum menginjak. Wa ini stadbaro al-qiblah. Meskipun kamu sudah membelakangi kiblat. Harus bayang ya. Ngalor, Pak. Karena belakang kiblat. Sudah berjalan juga. Au masya. Kamu sudah berjalan. Au takallama. Kamu sudah ngomong. Maka itu semuanya tidak jadi masalah. Kamu boleh melanjutkan. Yang penting lalu lama. Qala Syekh Zakaria fi Syarh Raud wa in kharaja minal masjid. Bahkan Syekh Zakaria Al-Ansori, gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami, gurunya yang ngarang Fathul Mu'in, mengatakan meskipun orang ini sudah keluar dari masjid. Dan juga musola betul ya. Eling lo rakaat apa trek gak punya Fatihah. Mana balik mulai awal. Langsung ngadeg Fatihah, rukuk sampai salam selesai. Sekarang muncul pertanyaan. Durasi yang lama yang menjadi tolak ukur boleh melanjutkan atau harus mengulangi mulai awal itu sak piro? Paham ya? Berapa lamanya? Lama dan enggak lama itu berapa? Karena menurut Heza, penantian itu akan sebentar kalau untuk sosok yang dicintai. Tangan saya. Lo kan lama enggak lama itu kan yo Indion, Pak. Heza kon ngenteni arek wedok kok sing disenengi Heza. 10 tahun pun aku akan menunggumu. Sekarang durasinya seberapa ini? Lama nggak lama ini? Sehingga kalau dianggap lama harus mengulangi mulai awal. Tapi kalau masih sebentar, maka boleh melanjutkan. Maka tolak ukurnya wal marji'u fi tulil fasli wa qasrihi ilal urfi. Pendapat pertama mengatakan nggak ada tolak ukur pasti tentang durasi itu lama atau sebentar, nggak ada. Itu semuanya dikembalikan pada urf. Urf itu pandangan umum manusia. 20 menit itu suwe apa dulu, Zah?
Suwe Gus. 20 menit itu suwe apa diluk dan suwe Gus. Oh berarti suwe. Itu namanya uruf. Gak enak Gus, gak marem. Ya lek 20 sepakat suwe kabeh. Lek 5 menit. Jari iki suwe, jari iki diluk, jari iki suwe. Angel ya. Enggak ada batasan pasti soalnya. Terus sak piro Gus? Wakila. Ini pendapat yang lebih menarik. Yu'tabaru al-qasru bil qadril ladzi nukila anin nabi fi khabari dzil Wattulu bima zada alaihi. Tolak ukur sebentar atau lama itu coba kamu ilustrasikan kejadiannya Kanjeng Nabi. Anak apa? Anak fisika sing ahli ilustrasi ini apa? Pokok ilustrasikan. Jajal gawin film. Kanjeng Nabi itu pernah Pak? Salat. Wakila riwayatnya salat zuhur, wakila riwayatnya salat asar. Kanjeng Nabi itu salat zuhur, salat asar, pokoknya 2 riwayat. Pokoknya jelas salatnya 4 rakaat. Kanjeng Nabi itu salat baru 2 rakaat salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kanjeng Nabi ngadeg Pak, mari salat. Jumeneng berdiri keluar dari masjid. Bukan keluar dari masjid, melaku nang menjobo nang serambi. Kanjeng Nabi berjalan keluar ke serambi masjid, senden nang cagak. Bersandar. Setelah bersandar, Kanjeng Nabi itu ditanya sama sahabat, namanya sahabat Dzulyaden, bukan namanya, julukannya sahabat Dzulyaden. Sahabat Dzulyaden ini tanya ke Nabi, aku siratis sholatu amnasita ya Rasulullah. Jeng Nabi, sholatnya dikosor atau jenengan lupa? Karena sholat itu kalau 4 jadi 2, pilihannya cuma 2. Lek gak dikosor, lah, karena ada Pak. Kalau sholat 4 rakaat kok jadi 2? Oh paling kosor. Lek gak kosor lali. Kanjeng Nabi ditanya sama sahabat Dzulyaden, aku siratis sholat amnasita ya Rasulullah. Sholatnya dikosor atau jenengan lupa Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi jawab, kullu dzalika lam yakun. Gak karu-karune jare Kanjeng Nabi. Aku yo gak kosor, aku yo gak lali. Jare para sahabat, kenyataannya ngoten, ngono lho. Gak iso lek gak karu-karune. Pokok lek ora kosor yo jenengan lali. Yes? Maka Kanjeng Nabi tanya, ahakkum ma yaqulu Dzulyaden. Apa benar sing diomongno sahabat Dzulyaden? Apa benar apa yang diucapkan oleh Dzulyaden? Sahabat semuanya sepakat menjawab, "Na'am." Nggih Kanjeng Nabi. Nabi semari ngomong koyo ngene ya. Hah? Kullu dzalika lam yakun. 1. Yang kedua, ahakkum ma yaqulu Dzulyaden. Ini. Kemudian Kanjeng Nabi setelah tahu bahwa betul-betul rakaatnya cuma 2, fa shalla rakaataini ukhrayaini summa sajada sajdataini. Nabi kemudian sholat nambah 2 rakaat yang kurang, melanjutkan, tidak mulai awal. Maka semua ulama banyak yang mengilustrasikan kejadian ini sebagai tolak ukur. Cara awakmu mari salam, eling sholatmu ono kesalahan. Aku oleh balik ini apa nerusno Gus? Delok-delok sak pira durasine. Lek persis koyo Kanjeng Nabi utawa nisore Kanjeng Nabi, berarti sik diluk. Tapi lek wis lebih kali diilustrasin naik. Kira-kira perjalanan pengimaman metu sampai bersandar, terus ngomongnya Kanjeng Nabi itu berapa? Enggak lebih banyak dari Nabi. Berarti omongan kamu masih sebentar. Boleh melanjutkan. Kalau jalannya kamu itu masih belum terlalu lebih dari Nabi, berarti masih sebentar. Kamu boleh melakukan lanjutan sholat yang kamu lupakan ada yang salah. Tapi kalau sudah lebih, berarti apa mesti ya? Ini pendekatan namanya. Tinggal itu diilustrasikan saja. Kira-kira cara kayak film ya, sapiro. Kalimatnya itu ya cuma itu dulu dzalika lam yakun. Ketika Kanjeng Nabi ditakoni, aku siratis salam, tapi kullu dzalika lam yakun. Mana sahabat ngomong, kenyataannya ngono. Kanjeng Nabi takon, ahakkum ma yaqulu Dzulyaden. Itu kalau dihitung kalimatnya, dawuh para ulama, kullu dzalik luru. Ya? Luru Mbak. Lam yakun. Berapa Pak? 4 ya? Kullu dzalik lam yakun. 4 kalimat. 4 kalimat itu 4 kata dalam bahasa Indonesia. Terusannya ahakkum itu loro asine ono hamzah ya. Ahakkum ma yaqulu Dzulyaden. Ya kurang lebih 10 ke bawah. 10 kata ke bawah. Kalau sudah seperti yang dilakukan Nabi lebih batal. Kalau batal berarti harus mengulangi mulai. Yaitu ilustrasinya. Lah kowe gak pengen ruwet, baleni gak ruwet-ruwet. Baleni gak ruwet-ruwet. Ya Allah. Wal mangqulu fil khabar ini sing diomongno, Pak.
Kesimpulannya, berarti tolak ukurnya panjang pendek itu kalau dari hadis tadi itu seberapa, Gus? Kesimpulannya annahu qoma. Nabi itu sudah berdiri. Karena habis sholat ya, habis salam, Nabi sudah berdiri. Wa madha ila nahiyatil masjid. Nabi sudah berjalan ke arah serambi masjid. Terus melakukan Nabi itu. Kedua. Wa raja'a dzal yadaini. Nabi sudah sempat ngobrol dengan sahabat Dzul Yadain. 3. Wa sa'alas sahabah. Dan Nabi sempat bertanya kepada para sahabat. Ahakum ma yaqulu Dzul Yadain. 4. Maka 4 ini, kalau kamu melakukannya hanya sebatas 4 ini ke bawah, atau lebih minim, maka kamu boleh melanjutkan. Tapi kalau lebih, batal salatnya. Harus diulangi mulai awal. Ilustrasinya begitu. Paham ya? Sahabat-sahabat jadi mau ya? Dul sapa? Dul sapa? Dul. Hah? Sahabat-sahabat ya? Hah? Dzul Yadain. Yadaini itu 2 tangan. Jadi ini sahabat Dzul Yadain. Ya? Yes. Jadi sahabat Dzul Yadain itu cara santri, Pak. Santri kendel. Lewani ngilingno kiai ini. Hah? Tapi barokah Dzul Yadain ini ada kesimpulan hukum. Kalau ada kesalahan umat Nabi dalam sholatnya setelah salam, apa yang dijadikan marji'? Kejadiannya Dzul Yadain. Kita kan nih, Pak. Buka kitab fikih, kitab hadis opo ae. Kalau membahas masalah kesalahan sholat setelah salam baru terjadi, baru ingat, baru tahu, baru ragu, mesti nanti tolak ukur hadis Dzul Yadain. Aku ora tau krungu jenenge sahabat Dzul Yadain kejaba hadis iki tok. Tes. Iki kitab opo ae pancet. Dadi rodok sulat tapi santri dadi dalil lah. Yo. Iku lek Dzul Yadain ora takon, Pak. Walah, ora ada dalile, Mas. Bisa ya. Tapi coba tiru. Kowe karo Dzul Yadain seje. Ngomong ngene. Kok tiru Dzul Yadain, Gus? Klarifikasi. Oh, kowe dudu Dzul Yadain. Ki Dzul Yadain kowe dudu. Ya Allah. Wa haka ar-Rafi'i anil Buaiti annal faslat tawila ma yazidu ala qadri raqatin. Dari satu riwayat, Imam Rafi'i meriwayatkan dari Imam Buaiti bahwa pemisah yang lama itu adalah sekadar 1 rakaat. Iki lagi angka pasti. Dianggap suwe apa gak suwe ku sak pira, Gus? Lek jarin Imam Buaiti, hikayah dari Imam Rafi'i, 1 rakaat. 1 rakaat pirang menit? 1 menit. 1 menit suwe bisa. Itu dari Imam Buaiti. Qadri rakaah, kadar 1 rakaat itu sudah al-faslut tawil. Jadi lebih dari 1 rakaat 1 menit ke atas batal salat. Mbak enak ilustrasin kanjeng Nabi mau obrolan 1 menit lebih, Pak. Ono sing enak maneh. Wa an Abi Hurairah annat tawila qadrus salatil lati kana fiha. Kata Imam Abi Hurairah, kadar lama dan pendek yang sehingga konsekuensinya harus mengulangi atau boleh melanjutkan, lama itu sekadar sholat yang sedang dilakukan. Lek sholatnya zuhur petang rakaat berarti ya petang menit 5 menit. Karena lama itu sekadar sholat yang dilakukan. Sik kedidikan. Nah, kanjeng Nabi mulai ilustrasi ora tok suwi, Bro. Cara digawe ilustrasi ora tok suwi. Yo. Ngono lah pokoknya. Tolak ukurnya begitu. Terakhir, qaidatun. Wa hiya anna ma syukka fi taghayyurihi an asli yarji'u utawa yurja'u bihi ilal asli wujudan kana aw adaman wa yutrahu asyakku. Ini kaidah penting dalam ilmu fikih. Dalam semua ilmu fikih rata-rata, saya nggak ngomong semuanya. Karena kaidah itu sifatnya aghlabiyah. Rata-rata semua kasus fikih itu bisa diatasi dengan satu kaidah. Apa kaidahnya, Gus? Masyukka fi taghayyurihi yurja'u bi ilal asli wujudan kana aw adaman. Apapun yang diragukan perubahannya dari asal, maka tetap dikembalikan pada asal. Baik ada atau tidak ada. Yes, masyukka fi taghayyurihi yurja'u bi ilal asli wujudan kana aw adaman. Sesuatu yang diragukan perubahannya dari asal tetap dikembalikan pada asal, baik ada atau tidak ada.
Yes. Gini konsepnya. Kamu sudah sholat asar ya? Sudah. Sudah sholat asar. Wudu. Jam berapa wudu? Empat. Jam setengah 4. Yes ya. Setengah 4 yakin wudu ya? Kamu ngaji sekarang. Habis ini sholat maghrib. Tiba-tiba mau sholat maghrib kamu begini. Batal gak ya? Batal gak ya? Pertanyaannya, kamu harus wudu gak? Jawaban. Jangan lenger-lenger. Oh, mending wudu. Ini orang masalah mending. Hukum itu gak berbicara mending. Berbicara kepastian. Kamu setengah 4 yakin wudu. Sekarang kamu ngaji, habis ini sholat maghrib. Batal gak ya? Batal gak ya? Lah kamu bi, mending wudu. Emang yakin ragu. Loh, kok yakin ragu? Yakin sampai ragu itu jauh, saudara. Yakin ragu gini. Nyapa gak ragu yakin aja? Kok yakin ragu? Maksudnya saya iku sing diyakini ku ragune, ngono lho. Aku iki gak paham blas sampe Eza. Aku memahami pelang Eza. Keraguannya, ngono lho. Hah? Berarti tak wong piye? Wudu ora? Ragu, jarane yakin ragu. Wudu ora? Ini tadi kaidahnya. Coba nih. Masyukka fi taghayyurihi yurbi ilal asli wujudan kana wa adam. Sesuatu yang masih diragukan perubahannya dari asal, maka akan dikembalikan ke asal, baik itu ada atau tidak ada. Setengah 4 secara asal, yes ya, Heza setengah 4 yakin adalah dia wudu. Sampai mau sholat maghrib, dia ragu apakah wudhunya ini ada perubahan atau tidak. Artinya tahu? Ketika ada keraguan apakah asal ini ada perubahan atau tidak, dikembalikan kepada A. Berarti kalau dikembalikan ke asal berarti Heza ini punya, berarti tidak perlu. Hukumnya gak berbicara mending ya. Mendingan wudhu. Lek yakin ragu, mending wudhu. Lah aku ragu yakin mending gak wudu. Gitu. Begitupun sebaliknya, Pak. Yes. Begitupun sebaliknya. Kamu bangun tidur. Yes. Bangun tidur. Bangun tidur rokokan. Rokokan aja de ngoyo ngising rokokan maneh ngopi. Marun kabeh sembayang. Mau sholat. Yes ya? Mau sholat. Sudah wudu belum ya? Wis wudu durung ya? Pertanyaannya, harus wudu apa enggak? Harus wudu enggak? Harus. Karena secara asal dia bangun tidur, dia kencing, dia BAB, itu asal. Potensi perubahan asal yaitu sudah wudhu, itu baru keraguan. Maka yang diambil tetap yang A. Menurut Pak. Paham, Bro? Yes? Itu kaidah. Ojo mending-mending. Repot-repot mending udah loh, Gus. Ini gak berbicara mending, Pak. Berbicara hukum itu barang pasti. Oh, gak usah wudhu. Karena saya dianggap masih punya wudhu. Karena al aslu itu yang dipegang. Baka umaka na'ala maka. Wa yutrahu asyaku. Lah terus Gus, kemungkinan untuk saya sudah wudhu ini gimana? Ya dibuang jauh-jauh. Kemungkinan saya sudah batal ini gimana? Dibuang jauh-jauh. Karena itu belum pada taraf yakin. Sedangkan sebelumnya kamu punya keyakinan sudah wudhu. Benar. Atau dalam kaidah lain dikatakan al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa digeserkan hanya karena oleh keraguan. Wong yakin duwe wudu jam 3:30. Marono 5:30 sampai 5:30. Ragu-ragu batal tak gak? Ya keraguan itu nggak bisa menggeserkan keyakinan. Nggak apple to apple. Lek kowe yakin tit batal. Karena apple to apple yakin lawan yakin. Wong yakin kok lawan ragu. Nggak sebanding. Kalau Heza sih ngomong nggak apa-apa, yakin ragu, nggak apa-apa. Ya Allah, gitu. Apa kata Heza? Maka para ulama mengatakan falidha qalu kama'dumin mashkukun fi. Sesuatu yang masih diragukan itu seperti tidak ada. Saya ragu Gus, batal apa enggak tadi ya?
Keraguan kamu batal atau enggak itu seakan-akan enggak ada batal. Berarti punya Sebaliknya, saya ragu-ragu, sudah wudu apa belum? Keraguan kamu sudah wudu atau belum? Itu tidak ada, berarti tidak ada wudu. Berarti batal. Itu. Kawa'du men maskukun fihi. Keraguan itu posisinya sama dengan ma'dum, sesuatu yang tidak ada. Itu dalam konsep apapun bisa dipraktekkan. Gitu. Konsepnya begitu. Apapun itu, kasusnya apapun itu. Kasus kunut ya bodoh. Kasus kunut. Sami mau. Tatimmatun tusan nusa jadatu tilawah sak menten lanjut besok ila akhiri wallahu a'lam bishawab. Pak nang, bersani kono bunyai. Iki kalau bunyai nang derwang.